Ya, kembali bersama kami di MNC News Now, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memerintahkan jajarannya untuk memberantas segala bentuk kejahatan termasuk judi. Kapolri juga meminta jajarannya untuk mengusut kasus penembakan Brigadir J hingga tuntas. Terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Pasca terjadinya peristiwa Duren 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan tiga. Terima kasih tim SUS yang telah bekerja dan saya harapkan untuk tim SUS betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan yang namanya perjudian. Baik, ada beberapa poin yang menarik ditekankan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, terutama di tengah panasnya pengusutan kasus kematian Brigadir J yang melibatkan sang mantan Kadif Propam Irjen Polisi Verdi Sambo. Yakni perjudian baik darat maupun online, pungutan liar, illegal mining, penyalahgunaan BBM dan LPG, arogansi hingga keberpihakan anggota dalam menangani permasalahan hukum di tengah masyarakat. Kita bahas lebih dalam sore ini bersama Pak Bambang Rukminto selaku pejabat kepolisian dari Institute for Security and Strategic atau ISIS. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam, Bung Juno. Terima kasih. Tadi sudah dengar ya sedikit ya bagaimana komitmen oleh Pak Listio Sigit. Harusnya tambah satu lagi di narasumber kita, pakar gestur dan ekspresi. Baik, Pak Bambang. Kalau kita lihat tadi statement yang cukup tegas dan ya menohok seperti itu, ada beberapa poin yang di-highlight. Bagaimana tanggapan Anda secara general terlebih dahulu? Secara umum Pak Listio ini memang tampak komitmen ya, berkomitmen untuk memberantas dan untuk membenahi Polri dan kembali membangun kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Tetapi itu saja tidak cukup. Makanya implementasi dan konsistensi dalam penegakan aturan di internal maupun penegakan hukum di luar ini harus benar-benar dilakukan secara konsisten dan transparan, karena tanpa ada itu semuanya kepercayaan masyarakat akan menurun kembali seperti itu. Oke, kalau bicara poin, ya poin apa saja yang menurut Anda yang bisa Anda jabarkan atau sedikit menggelitik untuk seorang Bambang Rukminto? Kita tahu ada perjudian disebutkan, pungutan liar, terus BBM, LPG, dan juga bagaimana keberpihakan kepolisian terhadap ya permasalahan hukum di tengah masyarakat. Apa yang Anda bisa lihat dari poin-poin ini, Pak Bambang? Banyak hal yang terkait yang disampaikan Pak Listio tadi ya, terkait pemberantasan narkoba, illegal mining, terus perjudian, semuanya itu memang permasalahan yang dirasakan masyarakat. Mengapa perjudian online terutama selama ini sangat marak, dan ini tidak lepas dari isu terkait penuntasan kasus Irjen Sambo di luar yang kemarin muncul sempat viral terkait Kekaisaran 303 Irjen Sambo seperti itu. Ini memang harus menjadi perhatian khusus oleh Kapolri, karena jangan sampai penuntasan itu hanya sekedar pencitraan saja, karena saya melihat bahwa para big boss dari kasus perjudian ini belum disentuh sama sekali gitu loh. Hanya
pengecer-pengecer kecil atau operator-operator di lapangan, itu saja gitu loh. Makanya kita menunggu aksi Kapolri dan jajarannya untuk membuka seterang benderang terkait dengan kasus judi online ini, karena kalau saya melihat bahwa transaksi keuangan di situ sangat besar dan tentunya bisa terdeteksi oleh kemampuan dan profesionalitas Polri seperti itu. Baik, Pak Bambang, berarti dengan kata lain bahwa konsorsium 303 ini bukan isapan jempol ya? It's real? Kalau kemarin melihat gebrakan dari kawan-kawan di beberapa Polda setelah isu itu berembus, terus kemudian rame-rame, berarti sebelumnya ini ada gitu, tapi ternyata dibiarkan, selama ini ada pembiaran gitu loh. Makanya ini jangan hanya sekedar hangat-hangat tai ayam saja, karena setelah ini setelah ini rame karena disorot masyarakat, kemudian dingin lagi ketika masyarakat sudah melupakan. Karena kalau melihat penuntasan kasus ini, memang masyarakat sangat mengapresiasi sekali terkait dengan penetapan tersangka Irjen FS sebagai pelaku pembunuhan berencana bersama 4 orang lainnya. Kita mengapresiasi itu, tapi terlepas dari itu ada berbagai permasalahan terkait jaringan di internal kepolisian, seperti upaya obstruction of justice, kemudian membuat narasi bohong, dan sampai sekarang saya melihat Polri ini juga belum minta maaf kepada masyarakat terkait prank berjamaah yang dilakukan oleh personel kelompok di internalnya, seperti itu. Anda percaya, pertanyaan gini Pak Bambang, kalau tadi Anda menyebutkan prank berjamaah, apakah ini prank yang pertama atau sebelumnya sudah sering dilakukan dari pengamatan Anda? Kalau itu kita melihat gini aja, kita melihat yang masalah yang lalu biarlah berlalu gitu. Tapi yang sekarang yang tampak ini seharusnya Kapolri dan jajarannya harus minta maaf kepada masyarakat karena sudah melakukan pembohongan bersama-sama, dan ini tidak bisa dikatakan kelakuan oknum-oknum karena dilakukan oleh lintas satuan, juga banyak orang, hampir 80 orang lebih yang diperiksa dan 35 orang terindikasi untuk melakukan pelanggaran etik maupun disiplin. Karena kalau tidak ini akan menjadi anti klimaks dari reformasi dan pembenahan di internal Polri, karena lagi-lagi mereka 35 orang ini nanti juga akan sekedar di sanksi disiplin atau di sanksi etik yang ujung-ujungnya tidak akan membuat efek jera bagi pelaku perilaku seperti ini di kemudian hari, seperti itu. Apalagi kalau praktek ini sudah menurun dan sudah berlangsung lama ya. Kalau tidak dihentikan sekarang, kapan lagi ya, Pak Bambang ya? Betul. Kapan lagi? Ini dijadikan momentum besar untuk pembenahan internal Polri gitu. Juga terkait dengan sistem pengawasan, karena saya melihat bahwa banyak anggota kepolisian itu yang memiliki masih jujur, memiliki dedikasi yang sangat tinggi, tetapi karena kesempatan yang sangat luas, kewenangan yang sangat besar, akhirnya mereka terjebak dalam perilaku-perilaku yang melanggar hukum, seperti itu. Dan kadang perilaku yang salah ini dibenarkan karena tadi culture ya, dan sistem yang kadang ya karena sudah berlangsung lama, dan akhirnya yang benar pun, polisi yang baik pun bisa jadi salah, seperti itu ya Pak Bambang ya. Betul Mas Jino. Nah, kalau bicara mengenai raja-raja kecil, ini juga menarik ya pernyataan Pak Mahfud MD yang menggelitik kita bagaimana di kepolisian ada beberapa ya tadi raja-raja kecil termasuk Sambo sendiri. Dari pernyataan ini apa yang Anda bisa elaborasi Pak Bambang? Ya, raja-raja kecil ini memang tumbuh di internal kepolisian, salah satunya karena tidak ada merit system yang bagus ya. Mereka itu terjadi karena hubungan kultural, kemudian hubungan bukan hanya hubungan struktural, kalau struktural sudah biasa atasan bawahan ya. Kultural bisa, terus hubungan ekonomis. Ekonomis ini saling menguntungkan karena faktor-faktor jatah ya, materi ya gitu ya, materi di antar mereka. Bagaimana kalau melihat gaya hidup di anggota kepolisian ini kan banyak yang hedonis gitu.
Makanya ini juga harus menjadi perhatian. Banyak yang Karena ini hedonis juga ya salah Pak satu- Bambang? Iya, itu Oh. yang menjadi salah satu penyebab mengapa mereka menumpuk kekayaan dengan berbagai cara. Kalau kita melihat berapa sih gaji seorang anggota kepolisian meskipun itu seorang jenderal gitu loh. Tapi faktanya kan rekening mereka sangat besar sekali gitu loh. Oke. Dan itu dilihat masyarakat gitu loh. Ini yang harus menjadi evaluasi juga kalau Kapolri benar-benar serius. Kalau seperti yang saya sampaikan di awal, kalau hangat-hangat ayam ya ke depan ini akan terulang lagi karena gaya hidup ini sangat mempengaruhi bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka mencari uang dan ketika ini terjadi, mereka akan mengumpulkan Pak Bambang. kelompok-kelompok kecil, Aha. gitu. Ya, menarik. Kelompok-kelompok kecil yang kemudian jadi kekaisaran seperti itu. Tadi statement Anda, gaya hidup hedonis yang sering ditontonkan. Apakah ini juga PR untuk keluarga polisi? Kita tahu ya, ini juga jadi perbincangan di publik bagaimana baik itu istri, anak, kadang juga gayanya sering disorot. Apa ini juga jadi poin penting untuk kepolisian untuk berbenah tidak hanya untuk anggotanya tapi anggota keluarga yang juga bertanggung jawab? Betul. Keluarga ini memang sangat berpengaruh sekali ya, terutama ibu-ibu bayangkari. Dan ini harus diberikan contoh para petingginya gitu loh. Oke. Kalau ke daerah kunjungan-kunjungan jangan minta yang aneh-aneh gitu loh. Hal-hal seperti itu yang minta aneh-aneh di servis hotel yang bagus, minta sesuatu yang luar biasa, itu kan memberatkan. Padahal di bawah kan punya uang dari mana yang untuk melakukan servis itu gitu. Makanya kemudian di bawah memunculkan aksi-aksi pelanggaran, salah satunya karena gaya para petinggi yang seperti ini juga. Oke, tapi nggak apa-apa dong kalau bergaya pakai tas mahal tapi beli sendiri boleh? Nah, boleh beli sendiri itu dari mana duitnya? Nabung, ya Pak Bambang, jangan terlalu. Ya, but that's boleh kalau yes. kalau punya perusahaan besar, orang tuanya kaya ya boleh lah. Nah, makanya. Maaf ya, saya sedikit curious aja Pak Bambang, sedikit pengen tahu sih apa yang terjadi. Nah Pak Bambang, kalau satu mungkin, kalau kita lihat di media sosial yang sekarang lagi ya mungkin banyak perbincangan, ada bagan seperti itu ya. Somehow saya pun nggak mau terlalu percaya karena kan ini bisa saja dibikin orang hoax seperti itu, dan lagi-lagi saya percaya institusi Polri ini institusi yang baik, cuman beberapa oknum saja yang memang harus dibenahi seperti itu. Kalau kita lihat bagan yang sedang viral sendiri, legit kah menurut Anda atau ya tadi lagi-lagi perlu waktu untuk melihat apakah bagan ini memang seperti yang digambarkan? Ya, Polri itu punya perangkat yang sangat bagus ya, deteksi dini, terus intelijen mereka juga berjalan gitu loh. Kalau menemukan calon teroris saja bisa, kalau mencari transaksi keuangan itu kan sebenarnya juga bisa gitu. Ini permasalahannya kan sebagian tutup mata atau karena kalau sekarang sempat muncul karena ketakutan ada yang mengintimidasi seperti itu. Ini yang seharusnya dibuka gitu, hal seperti itu. Dan ini harus dijadikan momentum bahwa intelijen keamanan di Polri ini harus bergerak dan bisa membongkar itu semuanya seperti itu. Baik, Pak Bambang, kalau bicara poin yang disorot Kapolri tadi, judi, narkoba, sebenarnya banyak sih, ada beberapa poin. Tapi yang menarik menurut saya ada judi dan narkoba. Apakah ini memang dua kejahatan yang mendominasi dan lahan basah untuk ya tadi uang anta beranta dari mana itu? Menurut Anda? Ya memang ini kan bagian dari reserse kriminal kan, ya, judi dan narkoba. Terkait dengan judi, ya, narkoba gini. Narkoba ini juga nilainya sangat besar sekali, dan kita melihat bahwa transaksi pasal-pasal antar polisi dengan para pelaku kejahatan ini seringkali terjadi gitu. Itu terkait narkoba, bagaimana seseorang tersangka bisa dinaikkan sebagai tindak pidana atau sekitar direhabilitasi seperti itu. Itu di narkoba. Kalau di perjudian karena ini sangat tertutup ya, mereka bisa transaksi diam-diam. Gitu. Jadi ini memang tadi dua
hal yang harus di-highlight ya oleh Pak Kapolri dan juga kita kawal bagaimana nanti penegakannya. Satu mungkin Pak Bambang, kalau kita lihat sekarang tadi disebutkan juga di awal bagaimana indeks dari trust publik ke polisi naik ya dari 28 jadi 78 ketika kasus ini mulai lalu FS ditetapkan sebagai tersangka. Anda melihat bahwa memang dengan beberapa move yang dijalankan oleh Kapolri dan juga jajarannya, apakah ini secara tidak langsung kembali membangun trust publik kepada Polri menurut Anda? Apakah sudah cukup baik ini? Terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhannya sendiri, masyarakat mengapresiasi. Gitu. Baik. Hanya saja problem yang terjadi di kepolisian kan bukan hanya sekedar pembunuhan, tapi upaya berbohong berjamaah yang saya sampaikan di awal tadi. Gitu. Ini yang menjadi menurunkan tingkat kepercayaan pada Polri yang sangat besar. Gitu. Kalau itu tidak dituntaskan, ya ke depan kepercayaan ini akan melorot lagi seperti itu. Oke. Kalau untuk yang satu mungkin Pak Bambang, kalau kita tahu ini kan ya sesuatu yang somehow classical ya, tapi akhirnya ada celah untuk kita melihat bagaimana tubuh Polri memang perlu perbaikan. Menurut Anda apakah dengan adanya kasus ini, adanya pembelajaran ini, banyak pihak internal Polri yang mungkin sempat salah sekarang berpikir ulang untuk melakukan hal-hal yang di luar tupoksinya menurut Anda? Ya, upaya itu ada, resistensi dari kelompok yang kemarin menikmati materi, kelimpahan materi dari hal-hal yang melanggar hukum itu tentunya saat ini gerah ya, tetapi saya yakin Kapolri memiliki sistem untuk mengantisipasi itu semua gitu. Kita percaya pada Kapolri untuk membenahi itulah seperti itu. Baik. Dan kita saya yakin, saya percaya juga kita mencintai lembaga ini, kita ingin lembaga ini lebih baik ke depannya ya. Karena kalau bukan kepolisian siapa lagi yang menegakkan hukum, dan ini salah satu tools kita untuk membangun bangsa, dan semoga ini jadi momen untuk kita bersama ya Pak Bambang, wake up call ya, bahwa do good things, good things will come back to you. Itu aja. Pak Bambang, terima kasih atas waktu dan insight-nya. Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISS. Salam sehat, selamat sore Pak.